Pak, mungkin terkait tentang polisi tidak hadir sidang perdana pra peradilan seperti apa sih? Tidak hadir di sidang pra peradilan itu kalau untuk perdana ya, Iya. itu hal yang biasa untuk instansi. Tetapi ada tetapinya. Untuk Polri, karena kasus ini mendapat perhatian khalayak ramai, satu. Yang kedua, Kadip Humas sendiri atau Humas Polri sendiri sudah menyatakan akan hadir, siap untuk itu. Nah, jadi dia ketidakhadirannya ini sangat-sangat merugikan institusi Polri. Kenapa merugikan? Ya lihat aja di media sosial, di mana-mana dibully gitu. Katanya siap, kok nggak hadir. Kok institusi Polri yang harus memberi contoh, kok malah contohnya tidak bagus. Jadi artinya ketidakhadiran Polri, Polda Jawa Barat dalam sidang pra peradilan justru menampar diri sendiri. Bukan strategi yang bagus itu, yang strategi yang sesat itu. Jadi tolonglah untuk hal seperti ini tidak dilakukan ya. Tapi banyak yang menyayangkan kalau polisi tidak hadir di sidang pra peradilan katanya buat mengulur waktu buat P21. Mungkin tanggapan Abang seperti apa? Sangat tidak mungkin. Kenapa? Perkara ini sudah mendapat perhatian seluruh Indonesia, perhatian Presiden, perhatian Menko Polhukam, perhatian Ketua Kompolnas. Ketua Kompolnas itu yaitu Menko Polhukam ya, dan perhatian Menteri Kumham yaitu Pak Yasona, dan perhatian akademisi. Kalau berani ngulur-ngulur waktu atau jaksa berani kompak-kompakan sama polisi mempercepat sidang termasuk hakim, maka mereka menerima bola panas akan dibully oleh seluruh rakyat Indonesia. Nggak mungkin lah, salah perhitungan. Dan saya yakin bahwa Polri tujuannya bukan untuk mengulur waktu. Kalau ngulur waktu itu strategi yang salah. Tapi update yang terbaru, berkas Peggy dikembalikan oleh Kejati Jabar ke Polda karena dirasa belum lengkap buktinya. Nah, itu sebagai bukti yang saya katakan tadi, bahwa tidak bisa mengulur waktu dengan cara bermain antara jaksa, polisi, dan hakim. Buktinya dikembalikan kan? Kenapa? Jaksa tidak mau main-main. Kalau dia main-main, bola panas di tangan dia, berkas yang nggak beres, yang belum lengkap dia terima, disidangkan, ternyata kalah jaksa, maka jaksa yang jadi bulan-bulanan. Jadi itulah satu, sudah terbukti bahwa jaksa tidak mau. Jaksa berhati-hati. Saya harap hakim pra peradilan pun berhati-hati. Tidak mau misalnya, wah ini rekan sejawat, wah ini gini, nggak mau. Jadi harus benar-benar menegakkan kebenaran untuk mencapai keadilan. Ada kesan bahwa polisi katanya memaksakan Peggy pembunuh Vina. Oh, tidak bisa. Tidak bisa dipaksakan. Nah, kenapa tidak bisa dipaksakan? Harus ada alat bukti. Kalau tidak ada alat bukti, maka untuk menjadikan tersangka saja bisa ditolak. Kan diuji di pra peradilan besok. Media, saya yakin ini akan lebih seru daripada pertandingan sepak bola. Semua media akan menyorot pada tanggal 1 nanti. Menyorot sidang pra peradilan, akan melihat apa alat bukti Polri menahan Vina. Bukan, menahan Peggy. Menurut Abang kira-kira peluang Peggy dan polisi nanti di sidang pra peradilan siapa yang menang mungkin Bang? Yang menang adalah kebenaran. Nah itu ya, kalau menang tanda petik misalnya, apakah sah penahanan Peggy? Tergantung. Kalau dia error in persona, artinya salah tangkap, itu maka Peggy harus dibebaskan. Salah tangkap contohnya apa? Yang dicari Peggy Perong, yang ditahan Peggy Setiawan, yang Peggy yang ini alamatnya apa, Talun, kecamatannya aja udah berbeda. Bukan berbeda nomor rumah ya, tapi kecamatannya berbeda jauh benar. Kedua, rambut lurus menjadi rambut begitu. Tindek di telinga, nggak ada tindek di telinga. Kemudian pada saat tanggal berapa sudah diketahui Peggy ada di Bandung, Polda juga ada di Bandung, 8 tahun nggak ditangkap. Nah kenapa? Nah ini menimbulkan tanda tanya, artinya ini hakim mohon betul-betul di dalam menyidangkan pra peradilan nanti yang teliti, yang benar, karena ini disorot seluruh Indonesia. Saya juga polisi, saya sangat menjaga martabat daripada marwah Polri. Saya tidak mau Polri salah tangkap, saya tidak mau Polri menghukum orang yang tidak bersalah.
Kalau Peggy kalah berarti di peradilan berarti bakal lanjut ke sidang ya bang? Belum tentu. Kalah dia berarti prosesnya jalan. Nah, prosesnya jalan kalau jaksa tidak menerima, nah ini kan tidak menerima jaksa kan, dia kembalikan berkas, harus dilengkapi. Dilengkapi terus, kalau sampai waktu 60 hari tidak lengkap-lengkap, maka Peggy mau tak mau dia harus bebas demi hukum. Tapi banyak banget nih bang dukungan terhadap Peggy untuk dibebaskan, seperti apa sih bang kalau seperti itu? Ya, itu pertanda bahwa ada keadilan yang berlaku di tengah masyarakat ya. Nah, keadilan itu timbul karena apa? Timbul karena kenapa Peggy sudah diketahui 8 tahun kok nggak ditangkap, baru tangkap sekarang. Kenapa Peggy yang ditangkap dengan Peggy yang dicari berbeda? Nah, kemudian timbul pertanyaan juga, misalnya, mengapa saksi-saksi yang berasal dari apa namanya? Para terpidana, temannya melakukan kejahatan, kok mengatakan Peggy tidak terlibat, padahal ini kejahatan bersama. Kalau kejahatan bersama harus dinyatakan iya dia terlibat. Nah, satu lagi yang kurang ya, yang kurang selain scientific crime investigation-nya kurang, yaitu berita acara konfrontasi. Sebagaimana saya masukkan di podcast saya hari ini, tidak ada berita acara konfrontasi. Mestinya ada berita acara konfrontasi. Berita acara konfrontasi itu apa? Di sini Peggy duduk, di sini teman dia melakukan kejahatan yang katanya itu. Baru ditanya, buat berita acara pro justia. Kamu kenal Peggy ini enggak? Kalau dia bilang enggak. Apakah Peggy ini melakukan kejahatan? Tidak. Lah kalau semua melakukan tidak, padahal ini kejahatan dilakukan bersama. Dan ini bukan main domino ya, bukan main judi online. Kalau judi online kejahatan bersama tapi tidak saling kenal. Tapi ini harus saling kenal. Membunuh loh, nggak tanggung-tanggung. Bunuh dan perkosa, masa perkosa nggak kenal? Nah, dan juga satu juga perlu diangkat oleh dalam penyidikan, dalam berkas, membunuh itu bukan karena hal yang gampang, apalagi membunuh bersama-sama. Pasti ada yang namanya apa penyebabnya. Tapi soal adanya tim pencari fakta itu ada yang minta seperti itu gimana sih bang? Salah satunya kan dari Hotman Paris. Tim pencari fakta yang mana? Yang permintaan Hotman Paris ke Presiden Jokowi. Ya bisa-bisa saja, tergantung presiden. Kalau presiden menganggap bahwa examination yang dilakukan oleh Polri, termasuk Propam, terus apa namanya, Irwasum, itu dianggap kurang, ya presiden bisa. Nah, supaya itu tujuannya bagus untuk menambah kepercayaan masyarakat kepada Polri. Nah, misalnya diisukan sekarang bahwa Rudiana tidak bersalah. Itu isu kan? Iya, betul. Tapi belum ada statement resmi apakah iya Rudiana tidak bersalah. Misalnya Rudiana menangkap para tersangka padahal dia bukan reserse, apa tidak bersalah itu. Nah, kemudian Rudiana dituduh mengarahkan saksi dan sebagainya, apa tidak bersalah itu. Kalau benar tuduhan itu ya, kalau benar ya, catatan ya, saya tidak tahu di dalam karena yang beredar di media sosial itu yang dilakukan Rudiana. Benar apa tidak itu? Kalau tidak benar tuduhan itu, maka Rudiana tidak bersalah. Tapi kalau tuduhan itu benar berarti dia salah. Tapi soal